Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rima Rahma Kurnia dari CGP Angkatan 8 Jakarta Pusat dari SDN Cempaka Baru 03 Pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kemudian di sebelah saya ini sudah ada ibu kepala sekolah saya yang bernama Ibu Yuli Muryani. Selamat pagi Bu. Pagi Ibu. Sehat Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sehat ya Bu, semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Semangat. Alhamdulillah. Bu, mohon izin saya mau sedikit berbincang-bincang mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di sekolah kita, terutama Bu di SDN Cempaka Baru 03 Pagi. Mohon izin ya Bu ya. Siap-siap. Iya. Yang pertama saya mau coba bertanya nih Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral yang terjadi di sekolah Bu? Kalau selama Ibu memimpin ya, Ibu selalu melihat dulu, kemudian mempelajari ya, kemudian mendengarkan masukan-masukan dari beberapa pihak yang mungkin seperti di sekolah ada wakil kepala sekolah ya. Wakil kepala sekolah juga merupakan bahasa kata Ibu informannya kepala sekolah ya, artinya beliau itu kan lebih dekat dengan Bapak Ibu guru, sering bertemu dengan Bapak Ibu guru dalam satu ruangan, sehingga informasi-informasi yang dapat itulah yang menjadikan salah satu bagaimana cara mengambil keputusan kepala sekolah, yang artinya nanti keputusan itu tetap berlaku pada tata tertib, tetapi pada saat dengan sesuai dengan ketentuan, tapi saat penyampaian tidak ada orang yang merasa tersakiti atau dia kesal dan sebagainya. Mungkin tetap bagaimana kita menerapkan aturan yang berlaku jika memang terjadi tadi ya kasus-kasus yang seperti itu, tetapi saat penyampaian kita masukkan dengan ketentuan, tetapi menyampaikannya dengan memikirkan psikologi orang tersebut, sama perasaan tersebut itu ya, jangan sampai setelah disampaikan keputusan oleh pasien dia berontak di hatinya, tapi dengan penyampaian mungkin secara psikologi, secara bagaimana, insya Allah bisa setelah kita lihat, kita tadi ya identifikasi, kita berbicara dengan beberapa orang, terutama wakil kepala sekolah, kira-kira seperti apa sih kondisinya orang ini. Nah, kita harus perkarakan. Terus dari hati ke hati ya Iya, Bu ya. kita harus paham itu. Gitu. Sudah saling mengenal terlebih Apakah dahulu. mungkin bisa jadi dengan masalah ini, apa mungkin dia, kita kan tidak tahu sisi dia mungkin ada masalah dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan itu dengan identifikasikan. Baik. Terus kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama nih benar atau sama-sama yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya ini? Kalau Ibu tetap tadi kembali lagi, kita tetap memperhatikan nilai-nilai yang ada dan peraturan yang ada ya, tetapi tetap kita harus memperhatikan etika kepantasan dan etika psikologis orang tersebut. Arti kata saat mengambil keputusan, kita tadi sebagai manusia ini pasti ada perasaan kasihan, saya takut salah dan sebagainya. Tetapi sebagai atasan tetap kita harus mengambil keputusan tadi sesuai dengan ketentuan, tapi kita harus memperhatikan secara psikologisnya, kita gali ada apa sih dengan ini gitu ya, masalahnya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa nih, seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Tadi kan seperti menggali gitu ya Bu, tentunya dengan melihat latar belakangnya. Terus apa lagi nih Bu langkah-langkahnya? Kalau Ibu tadi mengumpulkan informasi bukan hanya dari lingkungan ya, dari Bapak Ibu guru ya, mungkin kan di sekolah ada operator, jadi sambil berbincang aja, ngobrol biasa, nanti kalau memang ada salah satu kasus itu, pura-puranya ya, bahasa kata kita pura-puranya gitu ya, ngobrol biasa, tapi dari ngobrol itu kita akan menarik kesimpulan, menarik informasi, nanti ternyata kasus ini bisa terjadi pada ini karena posisinya seperti apa. Nah dari situ setelah dari kita mendapat informasi tadi, barulah kita mengambil beberapa alternatif keputusan
supaya terselesaikan dengan baik, tapi tidak ada salah satu dari itu yang tersakiti. Sama-sama tetap kembali kepada ketentuan yang berlaku, tapi tetap memperhatikan etika dan sebagainya. Tetap mementingkan rasa ya. Tapi sebagai seorang pemimpin tetap harus memegang teguh ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan berlaku, tapi tidak menyakiti siapapun pada saat pengambilan keputusan. Terus hal-hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Apa saja sih hal-hal yang Ibu nih cukup efektif nih, cukup bisa diselesaikan dengan cepat, seperti itu? Kalau selama ini yang Ibu lihat ya, kita memperhatikan nilai-nilai yang dilanggar dulu, bertentangan atau tidak gitu ya dengan ketentuan yang berlaku, atau seberapa jauh sih kesalahannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian siapa saja sih yang terlibat. Nah, dari yang terlibat tadi kita bisa menarik informasi ya, supaya pada saat kita mengambil keputusan tidak salah ya, arti kata lebih efektif. Dan memang dengan, kalau di polisi bahasa kata saksi-saksi jadi dari situ kita menggali informasi dari yang terlibat, dan dari situlah baru kita bisa menentukan tindakan apa atau apa yang kita lakukan supaya kasus ini terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru. Pasti itu, jadi benar-benar selesai sampai di situ ya Bu, tidak ada nanti berkelanjutannya ya Bu ya. Iya, arti kata selama ini kan contoh kalau siswa ya, si A merasa benar, si B juga merasa benar ya, terus kemudian di awal kita sudah panggil anaknya nih, kok masih ternyata ada masalah juga, ternyata orang tuanya juga ada yang mungkin anak ini sudah bicara, kita panggil orang tuanya. Nah, dari situ kita ngobrol bersama-sama, kita gali informasi, baru kita sampaikan, oh berarti ini seperti ini ketentuan yang ada seperti ini, baru dari situ kita ambil keputusan supaya selesai di situ, tidak ada nanti di luar ada masalah lagi mungkin dengan orang tua Jadi tidak berkelanjutan. Jadi semua pihak dipanggil. Terus hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan untuk Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ini yang sulit ya. Perasaan kasihan, itu ya. Ada nggak enak ya. Empati aku kayaknya kok nggak enak nih nanti ngomong begini gitu ya, terus kasihan gitu ya. Nah, terutama rasa enak tidak enak, rasa kasihan gitu ya, tapi Ibu belajar dari ada yang disampaikan oleh atasan ya, sebagai pimpinan juga menyampaikan apapun itu kita akan tetap berbalik pada ketentuan yang berlaku. Jangan bicara dengan perasaan tapi dengan ketentuan, tapi tetap dalam pengambilan keputusan seperti ini perasaan itu penting, kemanusiaan itu penting, tapi tetap kita bertemu pada ketentuan ini. Tetap berarti masih ada pertimbangan manusiawinya juga perlu kita masih ada ya, benar. Dan tetap lagi beracu ya lagi ujungnya terhadap pada peraturan itu yang ada ya. Tapi harus ada pertimbangan tertib yang sudah diterapkan. Iya, benar sekali. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dulu nih gitu Bu? Biasanya bagaimana Ibu? Kalau Ibu nggak ada prosedur yang baku ya, kita lihat permasalahannya. Kalau permasalahannya itu bisa kita selesaikan saat itu, kita selesaikan, tapi tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Pertama, kejadian di luar kelas misalnya. Kalau kita langsung marah atau nanya mengintegrasi di situ, itu berarti dari sisi kemanusiaannya kan sudah tidak bagus. Kita panggil, bawa ke ruangan, kita selesaikan. Jika di dalam ruangan sudah bisa selesai, berarti prosedurnya selesai hari itu. Tapi kalau dari kita berbicara dari hati kita itu ternyata masih ada mengganjal di dalamnya, kita panggil mungkin orang-orang yang terlibat atau orang-orang yang mungkin tahu peristiwanya atau etikanya seperti apa, baru kita panggil. Tapi tadi sekali lagi karena bicara moral ya, jangan sampai hal ini merusak moral si yang arti kata menerima kasus ini. Karena kalau Ibu terus terang di luar saat sepertinya ini bisa selesaikan hari ini, tapi kalau memang
oh kayaknya kalau kita selesaikan hari ini kayaknya nggak adil deh, karena dari cerita ini sepertinya masih ada yang terlibat di belakangnya, ya kita baru berarti kita panggil siapa saja, kira-kira siapa sih yang harus kita panggil, siapa sih yang tahu permasalahan ini, baru kita selesaikan di situ. Kembali tadi ya, jadi tidak ada prosedur baku kalau buat ibu. Saat itu bisa selesaikan, kita selesaikan. Kalau belum, kita tunggu. Mungkin ini contoh kalau anaknya lagi marah, kita jangan langsung selesai. Oh, ini kayaknya nggak bisa kita selesaikan hari itu. Ya udah, minimal sejam 2 jam terlihat anak itu sudah, baru kita panggil. Oh, masalahnya seperti ini. Oh, berarti jangan sekarang, besok lagi kita selesaikan. Emosinya mereda. Karena tadi kadang orang tua, murid juga. Orang tua seperti itu juga kadang, kalau hari ini juga kita panggil, mungkin dia lagi bekerja, pasti jadi ramai. Jadi kita dulu, tunggu agak tenang dulu baru kita. Tapi tetap diselesaikan kalau bisa hari itu juga. Hari perlu ya, kalau bisa diselesaikan itu selesaikan hari itu. Dan tadi dengan kira-kira kalau kita panggil sekarang, bisa nggak orang itu? Kira-kira akan seperti apa gitu? Kita melihat konsep situasinya juga ya. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan ini? Ada nggak nih Bu? Kalau di sekolah ya, di sekolah. Kalau di sekolah karena kita punya wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah tadi ibu selalu menjadikan wakil kepala sekolah itu mitra kerja kita sebagai informan, bukan informan, maaf dalam tanda kutip yang negatif ya. Tapi Wakasek itu kan lebih sering dengan bapak ibu, lebih intens intens. Dia kan pasti akan tahu, oh si A ini sedang ada kasus seperti ini, si B sedang. Nah di saat kasus itu mungkin mencuat, berarti kita tanya dong Wakaseknya. Dan alhamdulillah itu adalah salah satu yang sampai sekarang Wakasek itu membantu sekali. Kebetulan memang Wakaseknya itu menurut ibu punya talenta yang cukup baik ya, bahasa katanya benar-benar tanggung jawab ya. Jadi dari dia, oh Bu, kamu dia lagi gini-gini Bu, nanti kita diskusikan dulu nih sama melihat situasi di sekelilingnya dulu ya Bu ya. Kadang kalau udah nih yang deket Bu ini Bu, nanti kita panggil lagi Bu guru yang menurut Wakasek itu dekat dengan yang memiliki kasus ini. Nah dari situ kita ambil ya keputusan. Sepertinya keputusan harus diambil. Keputusannya seperti ini supaya dia tidak begini. Jadi harus ada seseorang ya Bu ya, artinya, yang untuk bisa perantara ya Bu ya, untuk mendapatkan informasi atau data yang benar-benar akurat gitu Bu ya. Kadang faktor tadi ya yang mempermudah menyelesaikan masalah adalah faktor kedekatan kita dengan individu. Dan walaupun kita kedekatan individunya ada, tapi tetap kita harus bisa memisahkan kepentingan individu dan lembaga. Jadi ibu termasuknya di sekolah terkadang jangan bicara dengan guru itu bukan hanya melulu pekerjaan, tapi sesekali kita harus mengobrol secara individual. Itu salah satu cara yang akan mempermudah kita di saat akan menyelesaikan masalah. Artinya kadang kita punya empati, dia ini kayaknya lagi ada permasalahannya sama suaminya nih misalnya, pura-pura dulu kita pendekatannya. Ternyata dia punya kasus, mungkin saja kasus itu bermula dari karena dia sedang punya masalah. Jadi kita harus latar belakangnya secara etik. Mungkin gitu Bu. Kemudian dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan Ibu, pembelajaran apa yang menurut Ibu bisa dipetik dari pengalaman ketika pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Itu tadi balik lagi di saat kita sebagai seorang pemimpin mengambil keputusan, tetap harus memperhatikan dan menyampaikan dengan berbagai sisi kemanusiaan ya. Arti kata, kira-kira kalau kita menyampaikannya dengan langsung keras gini, kira-kira sisi kemanusiaannya, oh orang ini sepertinya tidak bisa kita sampaikan. Berarti tadi sisi kemanusiaannya, etika kita ya, walaupun berakhirnya keputusan kita adalah pada ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Jadi memang terus terang dilemanya ya, dari semua ya pembelajaran yang diambil tadi, seorang pemimpin itu harus bisa memberikan satu keputusan yang tidak merugikan lembaga dan memperbaiki atau mempertahankan nama baik lembaga, tapi di sisi lain kepada bapak ibu guru atau teman kita itu kita tetap menurutnya merangkul dan menurutnya
oh iya berarti keputusan ibu benar ya, memang saya salah ya. Nah tadi dari sisi kemanusiaan, etika ya, sopan santun dan tadi ya perasaan kita ya adalah salah satu yang menjadi pelajaran bahwa perasaan kita tetap harus kita pakai, tapi tetap sebagai pemimpin harus punya ketetapan hati untuk berpegang teguh pada ketentuan atau ketentuan. Wah, tegas ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Nah, maksudnya memang harus sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu. Ya. Tetap itu dia rasa kemanusiaan kita juga masih ada karena sesama, apalagi sesama teman, sesama rekan sejawat gitu yang sudah kenal, dan itu dia pendekatannya juga harus melalui pendekatan yang emosionalnya juga dekat juga, mengetahui latar belakang. Intinya kita sebagai pemimpin tadi ya, kita harus bisa memposisikan diri pada teman-teman ya, di saat kita mungkin bisa jadi seorang teman, bisa sebagai seorang ibu, disitulah kedekatan kita yang akan tadi di poin yang terakhir mempermudah kita untuk bisa menyelesaikan masalah tanpa ada masalah lain dan semuanya berat. Jadi setelah dikasih keputusan tidak akan dia bahasa apa? Ibu sih kasih keputusan gitu, tapi kita sambil keluar merangkul dan besoknya sudah bisa lagi dan dari situ. Jadi mungkin ya buat ibu sendiri bahwa kita sebagai seorang pemimpin harus tadi bisa merangkul, bisa menjadi teman ya, bisa menjadi atasan yang baik. Tadi kalau bahasa kerennya ya, kalau guru dirindukan murid-muridnya, kalau Bu inginnya jadi kepala sekolah yang dirindukan oleh Bapak Ibu serta Aduh hebat sekali, luar biasa Bu. Ya, mudah-mudahan saya nanti kedepannya bisa gitu ya seperti Ibu gitu kan, bisa mengambil keputusan tentang etika emosional ini, etika sosial ini sesuai dengan apa yang pernah Ibu ini ceritakan sekarang ini. Mudah-mudahan bisa nantinya saya terapkan dengan memperhatikan tadi ya Bu ya, tentang sifat kemanusiaannya, dengan merangkul, memposisikan diri kita ini sebagai siapa nantinya gitu kan. Karena gini ya, guru penggerak itu rata-rata kan masih guru-guru muda yang luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti di saat karirnya mungkin menjadi kepala sekolah nanti, walaupun muda tetapi tadi Mbak harus banyak belajar dari pengalaman ini untuk mencapai keputusan. Karena di saat nanti jadi kepala sekolah yang kita hadapi bukan hanya yang seusia, mungkin yang mudanya jauh dari kita, yang usianya lebih tua. Jadi bagaimana kita bisa merangkul, menghadapi, menyelesaikan masalah tanpa menyampingkan etika, tetapi ketentuan tetap berlaku, tetap berjalan. Masya Allah, Insya Allah. Jadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Iya. Pesan Ibu, Bu Irma juga semangat. Apapun itu, kalau memang perlu bantuan seperti apa sih Bu? Boleh bertanya sama Ibu, walaupun mungkin sharing, walaupun tidak dipakai nggak masalah. Tapi sebagai tadi masukan-masukan dari si A seperti ini, itu mungkin akan lebih baik untuk sebuah keputusan. Ya. Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kita semua bisa melaksanakan, mewujudkan apa yang sudah menjadi amanahnya Bu ya, dari atasan sampai sudah menjadi tanggung jawab, kewajiban dari atasan untuk kita semua. Bu, terima kasih banyak untuk waktunya. Tetap semangat ya, semoga berhasil. Terima kasih Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Ibu Yuli Wuryani selaku Kepala Sekolah SD Cempaka Baru 03 Pagi telah memberikan waktunya pada kesempatan kali ini. Saya mohon Ibu undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Rahma Kurnia dari SD Cempaka Baru 03, CGP dari Angkatan 8 Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sebelah saya ada Ibu Dida yang kebetulan adalah Kepala Sekolah dari SDN Serdang 01. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu Ida?
sehat ya Bu ya, luar biasa. Harus selalu sehat, mudah-mudahan dalam kondisi kali ini, sekarang ini cuaca sedang tidak bersahabat ya Bu ya, mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu Ida ya. Saling mendoakan ya. Amin. Iya. Mohon izin Ibu, saya mau sedikit berbincang-bincang, bertanya-tanya tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan sebagai ibu pemimpin kepala sekolah di sekolah Serdang 01 ini. Izin ya, saya bertanya ya Bu ya. Yang pertama yaitu bagaimana selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di dalam sekolah ini? Yang selama ini saya pahami tentang dilema etika itu adalah kondisi sesuatu yang dimana orang-orang tersebut harus mengambil keputusan sehingga tidak menggunakan satu sisi dan kemudian bagaimana sih caranya ya untuk mengambil keputusan tersebut. Tentunya kita tidak serta-merta mengambil begitu saja tanpa ada pertimbangan. Barangkali yang saya alami ya selama saya di SD ini adalah sedikit masalah pasti ya. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan? Tentunya kita mengidentifikasi permasalahan tersebut, mengidentifikasi masalah, kemudian kita mencari informasi berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Nah, untuk menggali informasi tersebut tentunya tidak hanya dengan 1, 2 atau 3 orang, tapi kita melibatkan beberapa. Selain orang tersebut, kita juga melibatkan pihak luar, misalnya seperti kayak masyarakat, atau bisa pula dengan teman sejawat, ataupun juga orang tua yang berhubungan, karena ini kan kita di sekolah ya. Mungkin seandainya memang ada masalah, tentunya kita harus sebijak mungkin. Jadi itu mengambilnya, menggali informasi, kemudian juga kita mengumpulkan fakta-fakta tentang kebenarannya, benar atau salahnya, sehingga dalam mengambil keputusan tersebut kita tidak merugikan pihak sendiri. Berkolaborasi ya Bu ya dengan semua pihak supaya pada saat nanti keputusannya itu tidak merugikan salah satu dari pihak yang tersebut yang terlibat gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dengan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana itu? Tentunya yang seperti saya sebutkan tadi ya, masalah menggali informasi, tentunya kita nanti memilah-milih karena membaca catatan kecil apa sih dampaknya. Nah, seandainya kita pilih dan dua-duanya itu memang harus kita pertimbangkan, tentunya kita cari yang membawa apa manfaatnya itu yang kita prioritaskan, lebih manfaat yang mana, sehingga saat mengambil keputusan itu ya artinya bisa dinikmati oleh semua yang ada di lingkungan tersebut. Walaupun ya kita mungkin berat ini kayaknya lebih, tapi kita ya cari sisi, kita lihat, kita bikin semacam pemerintahan kekurangan dan kelebihan. Berarti harus ada ya itu ya, mempertimbangkan kondisinya juga ya, situasinya, manfaatnya juga ya Bu ya dari hasil nanti keputusan yang diambilnya itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam memecahkan masalah itu, kasus-kasusnya itu? ya prosedurnya ya sama juga seperti tadi. Kita harus menetapkan Tujuannya dulu ya. tujuannya dulu yang jelas, kemudian kita list daftar ya apa sih kelebihannya dan juga apa kekurangannya. Setelah itu kita akan mempertimbangkan dampaknya itu untuk kedepannya bisa seperti apa, apakah tidak atau tidak. Setelah kita pertimbangkan matang-matang ya kita nanti akan membuat alternatif pilihan A atau B. Jika memang A itu lebih layak ataupun B lebih layak, ya untuk kebaikan semua itulah yang kita pilih ya. Selain itu juga kita buatlah catatan-catatan kecil sisi-sisi kekurangannya, yang tentunya saat kita mengambil keputusan itu tidak hanya berdasarkan emosi, tapi dengan penuh pertimbangan. Ya kan? Kita tunggu waktu jeda waktu pertanyaan ya kira-kira berapa waktu ya kita tuh bisa mengambil keputusan. Kalau dalam Islam mungkin istimewa dulu. Oh
Oh iya. Seperti itu ya. Petunjuknya dulu ya, Bu ya. Supaya kita tuh nggak salah langkah dalam mengambil keputusannya, dan juga perlu kita siapkan psikis supaya kita jangan stres. Seandainya ada kesalahan, dampaknya itu kan tentunya ada rasa bersalah. Kenapa tidak begini aja? Kenapa itu asli harus siap mental seperti itu sih. Barangkali ya itu mungkin yang saya pernah praktekkan lah seperti itu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang efektif nih, kira-kira yang cukup cepat efektif dalam mengambil keputusan itu apa saja Bu? Hal-hal apa saja yang perlu Ibu ini lakukan? Hal-hal yang harus dilakukan ya kalau mengambil keputusan tentunya kita enggak dengan dengan kepentingan pribadi ya, kita juga harus berbicarakan, kan kolaborasi ya, untuk kepentingan kita kerjasama, kita minta pendapat, diskusi ini bagaimana sih. Kalau seandainya tanpa kolaborasi atau pertimbangan bersama, keputusan itu tentunya hanya satu sisi saja. Sisi yang lain, maka kita tuh nggak harus kita tuh masyarakat ini harus butuh pandangan dari orang lain untuk mengambil keputusan itu. Jadi di lingkungan juga dilibatkan ya, diperhatikan juga supaya sama-sama menguntungkan semua pihak, terutama lingkungan sekolah, masyarakat ini Bu ya. Pasti kan mereka juga lingkungan sekitar pasti mendukung ya kan, nah dengan keputusan yang bijak dari Ibu ya kan. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Bu, yang menurut Ibu tantangan apa sih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangannya apa? Tantangan tentunya saja ya yang saya hadapi dari masalah pribadi ya, pribadi dan masyarakat. Secara pribadi barangkali saya setuju, tetapi masyarakat tidak mendukung. Itu kan ada satu tantangan ya. Gimana sih caranya supaya secara pribadi juga enak dan di masyarakat pun juga menerima apa itu keputusannya ya. Selain itu juga ada rasa keadilan atau tidaknya itu dari yang masalah tersebut. Kalau seandainya kita ingin berlaku adil, tetapi di sisi lain itu ada rasa kasihan ya. Iya Seperti kayak gitu. Iya benar, Kayak rasa gitu. kasihnya itu. Apa sih ibaratnya tuh dengan pribadi tuh ada bertolak belakang ya. Di satu sisi kita tuh ingin adil, tapi di satu sisi kita tuh juga kasihan. Iya, betul ya. Itu kondisinya. Jadi Iya. ya pusing untuk memutuskan ya. Intinya ya kembali lagi kita nggak sendiri, yang membantu orang lain. Itu yang menjadi dilema ya Bu, kadang-kadang ya kita memutuskan ada rasa itu di empati kita sebagai manusiaan, kita sesama teman atau sama apa namanya yang lebih dekat dengan kita, cuma ya itu kembali lagi keputusan harus ditegakkan, harus diputuskan dengan bijak. Ya, walaupun itu pahit ya, tadinya kita lihat jangka panjangnya atau jangka pendeknya. Untuk jangka pendek itu seperti ini, jangka panjang itu bagaimana kita lihat tidak hanya sesaat tapi bisa seterusnya itu yang tidak kami mengambil keputusan Lebih memikirkan untuk jangka panjang ya. Terus kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ketika ini, apakah harus menyelesaikan di tempat atau nanti tunggu programnya dulu atau menunggu jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Barangkali kalau misalnya seperti itu ya, dari kasus yang pernah saya hadapi ya, tentunya untuk mengambil keputusan itu pasti secara bertahap ya, artinya tidak langsung saja. Kita kan menganalisis dulu ya, keputusannya kita adakan apa dulu gitu kan ya, konfirmasi sekali kita besoknya kita coba lagi untuk coba untuk mengulang kembali untuk mencari sama-sama. Kita kasih tema jadi enggak saat itu saat harus karena untuk mengambil keputusan itu kan tidak semudah memberikan kita butuh proses supaya artinya ada keadilan yang adil dari semua. Ya kalau sudah memang benar-benar saya juga ada tim, ya kan?
Iya, yang betul. harus kita mintai depannya. Juga bagaimana sih menurut kamu ini ada masalah. Kalau memang tidak bisa tolong anak yang lebih tinggi lagi, misalnya kayak kasus yang kemarin saya pernah dengar, dan masalah itu sekolah sudah tidak sanggup, berkali-kali dibina, berkali-kali juga dikasih tahu, tapi kok nggak ada perubahan. Akhirnya berlanjut ke desa Pak, nggak bisa juga berlanjut ke sini. Jenjang ya, Bu. Jadi seperti itu. Tetap bertahap ya Bu ya, tetap berjenjang, tetap dilakukan mengumpulkan dulu data, konfirmasi kembali dulu ya. Kemudian Bu, apakah ada seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu nih di dalam mengambil keputusan? Tentunya kita ada ya, artinya kita kan ini sebuah tim. Keputusan itu tidak serta-merta untuk saya pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama. Walaupun memang keputusan akhirnya itu ada di pimpinan, artinya saya selaku pemimpin saja, tetapi tentunya kita akan kolaborasi, kita bahas kembali ini loh masalah seperti ini, masih kami kita dari sini kita cari mana untuk saran dari pihak lain, ya nggak boleh egois lah. Iya betul. Seperti itu. Ya. Jadi melibatkan tim juga ya Bu ya, terutama di sekolah ya, tahu dari wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, rekan-rekan, kemudian juga orang tua murid atau pemirsa ya Bu ya. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang Ibu bisa ketik dari pengalaman setelah mengambil keputusan dari saat seperti dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa saya rasakan ya tentunya pertama bisa mendewasakan diri saya sendiri. Yang saya tadinya agak ragu-ragu, dengan dukungan tim tentunya saya bisa mengambil keputusan yang intinya itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya atau yang bermasalah, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Selain itu juga ya saya jadi menambah wawasan bagaimana sih caranya saya itu harus mensikapi orang yang bermasalah seperti ini. Itu ibaratnya belajar mendewasakan diri, belajar juga untuk mendalami perilaku karakter seseorang. Itu yang saya rasakan. Kita kalau misalnya mengambil keputusan itu ya harus melibatkan ya semua sisi, tidak hanya emosi. Kita kan harus belajar pertimbangkan semuanya Perhatikan juga ya nanti dampaknya, efeknya ke sampingnya bukan hanya jangka pendek tapi jangka panjangnya juga bukannya ya, sebagai kita rekan kerja yang tidak hanya sebentar, itu tidak hanya setahun 2 tahun ya Bu ya, ke depannya panjangnya gitu. Baik Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan dari wawancara ini saya bisa memetik pembelajaran pengalaman dari hasil keputusan-keputusan yang Ibu buat. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga saya bisa mencontoh atau bisa mengutip gitu kan apa yang sudah Ibu berikan jawaban-jawaban tadi dari pertanyaan saya. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya. Terima kasih, maaf mengganggu. Semoga sehat terus, sukses terus, ditambah berkah ya Bu ya. bisa juga ya. Terima kasih Bu Ida. Baik, terima kasih dari sesi wawancara kali ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.